Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah Kaisam. Waras rasa masya Allah. Kaisam tuh seneng kalau kalian sehat. Wis, Kaisam saya lagi sakit. Kaisam saya lagi menunggu jadwal operasi ya. Teman Yatisam yang lagi menunggu jadwal operasi, semoga Allah segerakan ya cuy ya, mengeluarkan jadwal operasi kalian. Kasihan ya teman-teman kita yang menahan sakit. Kaisam itu saya sakit. Tetap tabah, tetap semangat. Insya Allah positif. Ya Allah, cepatkan jadwal operasi saya. Amin ya robbal alamin ya. Sehat-sehat. Kalau misalnya memang kamu nggak mampu sakit, kamu berobat lagi nggak apa-apa. Setidaknya ada obat yang bisa menahan sakitnya kamu ya. Kali aja ya kan kita berobat lagi, dokter itu memajukan ya kan, karena kamu termasuknya pasien yang urgent ya. Teman kami lagi sakit juga semoga Allah sehatkan. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan difinishkan ya cuy ya. Amin. Semoga finish maksudnya. Teman Kaisam yang masih sedih juga jangan sedih terus. Oke. Hari ini ada gegeran apa lagi sih cuy? Ayo cuy kita gosip lagi. Mau kalian kalau misalkan ada video-video yang gulat ya, yang berkelahi gitu ya. Wis gampang ini Kaisam jadi punya konten nih untuk dikontenkan bergibah dengan emak-emak ya kan? Yes, mama teman Kaisam mana? Wis nggak apa-apa, Kaisam dibenci juga nggak apa-apa ya kan? Tapi kita ngomong bener ya kan? Iya. Oke, jadi ini terjadinya di mana ini? Kaisam mendapatkan share video ya dari kalian ini. Kaisam gibahin ini yuk. Wis ayo aja yuk gibah-gibah yuk. Jadi ceritanya buat emak-emak yang nggak suka Kaisam juga wis di skip aja, nggak usah didengerin. Kaisam ngoceh ya. Jadi ceritanya ini kalau nggak salah di jembatan Mongkok bawahnya cuy. Ini teman kalian bukan ini, ya kan? Satunya pakai kerudung, satunya yes in the bohai. Ya bertengkar cuy, dilerai sama bule, ya kan? Bule ini kan tinggi gede tuh pakai kaos merah. Wis minggir, kalian itu lapsap katanya. Ya ini kejadiannya kenapa sih? Kenapa sih cuy? Kenapa? Nah, yang tahu boleh komentar nih. Ya biasanya teman-teman kita kalau gulet ya di tengah jalan kayak gini nih biasanya dia punya utang. Ya kan, kabur, sekalinya ketemu di jalan, weh, ditarik ini ya kan. Kalau nggak utang, ini biasanya sakit hati kena ucapan di media sosial. Nah kira-kira kenapa? Awas kayak Tisam kemarin, kayak Sam itu diviralin, jangan sampai ketemu di jalan diajak gulat. Kayak Tisam kalau diajak gulat ya, Kaisam itu ya udah diem aja gitu, biarkan dia melampiaskan hawa nafsunya, ya sudah, tinggal nanti kita poking aja. Wes Kaisam banget ini. Kan CCTV ada ya kan? Ya kita harus balasnya dengan elegan aja ya, jangan ditanggepin lagi dengan banyak bacot. Oke. Nah, ini satunya yang nggak pakai kerudung ini juga bawa temen, satunya lagi bawa temen gitu ya kan, ketemu di tikungan jembatan bawah Mongkok ini. Wis ribut cuy, ditarik kerudungnya, ditarik ini ya, bang gitu. Seru ya. Kalau kita ada di sana gimana cuy? Lerai apa enggak? Lo teman-temannya enggak ngelerai lo. Mungkin ini supporternya, ayo support. Nah ini support ya kan? Kasihan yang pakai kerudungnya, udah bajunya itu mini ya kan? Kelihatan udelnya. Aduh, sampai komentarnya, Mbak kalau pakai gamis, pakai jilbab yang benar bajunya ya, jangan ngetat banget. Bodinya itu kan kelihatan ya kan? Akhirnya temennya itu pada ngelongop ya kan, ya mungkin seru juga ya cuy ya, di video ada yang video. Kalian itu eksis ini biar kita bahan gibahan. Wes biar kita ini udah mendapatkan pengakuan kalau kita sudah melabrak dia di jalan ya kan. Kerennya di mana cuy? Nah ini dilerai sama bulenya mungkin melihat ya cuy ya, dari wes ini gulet ya kan, udah gede dhuwur ini bulenya, minggir kan. Akhirnya terpisah juga gara-gara bule lewat. Permisi lapsap minggir. Ini biasanya kenapa sih cuy teman-teman kita ini gulet di jalan kayak gini ya kan? Ya itu tadi, biasanya kalian itu ya kalau kalian pinjam datanya orang, pinjam hutang, kalian tuh nggak bertanggung jawab, kalian tuh kabur ya kan. Nah ya ini teguran nih buat kita bersama nih ya. Kadang ya kita sudah dibantu meminjamkan data kita ke bank, uangnya dipakai sama kalian, tapi kalian kabur, hilang. Soalnya kalian tuh mikir, lagian juga dia yang dikejar kok, bukan kita. Itu tuh adalah prinsip yang jahat cuy menurut Kaisam. Jahat sekali. Kalian tuh mengambil alih masalah orang yang mungkin orang itu tuh lebih menderita dari kamu gitu. Dengan seenaknya kamu ngomong, ya udah nanti tunggu aja, kalau saya punya rezeki saya bayar, nanti juga saya hubungi kamu. Mau sampai kapan kalau kamu tidak ada niatan untuk membayar? Tabayun, cara kalian aja menyapa mereka itu udah nggak sopan cuy. Padahal mereka loh meminjamkan datanya untuk kamu, ya kan? Sampai dia nggak kirim keluarganya demi membayarkan banknya yang uangnya dipakai kamu. Ini teguran nih. Gara-gara kemarin Kaisam itu ngasih paspornya
si pekerja migran dengan hutang yang dipinjamkan datanya sama dia, tapi setelah ditabayunkan dia ini songong, ya perlu ditegur juga sih teman-teman yang memakai data kita tapi songong gitu ya cuy ya. Iya kan? Loh, ya wajar kita yang meminjamkan datanya untuk kalian marah gitu. Yang pertama, kalian udah tahu kalian nggak bertanggung jawab. Kita yang menghadapi kolektor, kita yang menghadapi majikan yang marah, kita juga yang menghadapi kemungkinan kita dipecat, ya kan? Kalian dengan seenaknya ya udah cari aja majikan baru, ya udah nanti saya bayar, ya kan? Kalau kamu mau viralin saya, viralin aja. Ya janganlah kayak gitu ya cuy ya. Kalian harus ngomong baik-baik sama teman. Maaf ya, saya belum bisa bayar, tapi saya catetin kok utang saya. Nanti kalau misalkan saya sudah nih, kalau misalkan tibanya kamu di terminate nih ya, belum bisa bayar, ngomong baik-baik. Boleh nggak kamu bayarkan dulu, tapi saya nggak kabur, nggak kemana-mana. Nanti saya balik lagi ke sini dengan pekerjaan baru, saya akan bayar. Ayo kita hadapi dan saya akan selesaikan dengan pihak kolektornya. Itu baru bertanggung jawab cuy. Jangan menyakiti orang. Kamu paham nggak sih hukum Allah tuh kayak gimana? Saat kalian menzolimi teman kamu, walaupun itu bukan uangnya dia tapi uang bank, nah saat itu doa dia ini akan terkabul cuy. Jangan sampai rezeki berkahnya si temenmu, jangan sampai rezeki berkahnya kamu itu ngalirnya ke temen yang dizolimi kamu. Makanya kenapa walaupun dia sengsara, walaupun dia dizolimi kamu nggak bayar hutang, tapi dia tuh hidupnya lebih bahagia daripada kamu gitu. Ya kan, udah kamu itu banyak melarikan uang banknya, pakai datanya banyak-banyak orang, ya kan, hidup flexing masih nggak berubah, masih banyak gaya di luar, ya kan. Ini teguran bersama nih, share ke teman-teman kalian yang songong, masih dengan flexingnya, dengan tiktoknya, padahal dia membawa uang bank temennya itu banyak-banyak, masih banyak gaya, nggak sadar-sadar. Takut cuy, saat Allah nyelentik kamu nih, kamu tuh pasti akan nangis. Jangan berpikir ya udahlah nggak apa-apa, saya mah jadi anak oversize aja, kaburan aja lah. Sampai kapan hidup kamu kayak gitu? Gemes deh sama orang-orang kayak gini, gemes nggak sih? Iya, ada nggak sih kira-kira teman kalian kayak gitu? Jangan salah Kaisam, itu tuh dia tuh masih main TikTok tuh, padahal dia tuh melarikan datanya temennya itu sampai 5-6. Mau sampai kapan kamu pekerja migran diketawain sama teman kamu yang seperti ini? Yang harus dilakukan adalah kita be smart self. Kita harus pintar sendiri dengan cara menolak. Maaf ya, kamu punya paspor sendiri, kamu punya dokumen sendiri, silakan hutang sendiri, ya kan? Jangan pakai dataku dong, jangan pakai pasporku dong. Di sini saya juga kerja sama-sama, saya juga sama punya orang tua, saya punya keluarga. Ya maaf ya, tapi kalau misalkan kamu minta untuk beli gorengan ya saya ada, nih saya kasih. Itu baru pintar, ya. Jangan hanya karena kita dikasih makan, ya udah ayo mbak, yang penting kamu bayarnya lancar ya. Iya tenang aja, orang dia aja nggak takut sama Allah, apalagi ngebohongin kamu gitu, ngerti nggak? Iya nanti saya bayarnya lancar kok. Ya sekali yang udah cair kabur, yo namanya juga maling, ya kan? Gemes deh sama teman-teman ini. Nah ujungnya nih seperti ini, saat kabur, saat ketemu di jalan, ya dijambak lah. Siapa yang nggak kesel coba, ya kan? Kita menanggung beberapa bulan nggak kirim orang tua, nggak bisa makan enak gara-gara dia. Dengan seenaknya dia itu melenggang kangkung, masih dengan bodinya, ya kan? Masih dengan pakaiannya, ya dijambak lah kita. Wajar nggak? Wajar, tapi tempatnya salah. Karena ini adalah Hong Kong, punya aturan. Gimana kalau misalkan fighting in public place, dendanya apa? Wis pinter nih teman-teman Kaisam. Saya tahu Kaisam, dendanya Kaisam bayar $5.000 Hong Kong dan penjara sel pro dia 2 tahun. Pinter, wis lulus habis ini. Oke, jangan dicontoh ya cuy ya. Nah gimana Kaisam kalau kita menemukan teman kita yang bawa datanya, kita kabur, ketemu di jalan, tarik tangannya, dudukan. Kamu tuh gimana pengennya gitu, ya kan? Pasti dia ini, ya maaf saya belum punya uang. Ya udah, bikin voice record untuk mengaku bahwa dia itu masih punya hutang sama kamu, ya kan? Terus surat materai juga boleh ya, tapi harus ditandatangani saksi supaya menyaksikan nih, saksinya minimal 2 supaya sah. Jadi jangan tanda tangan antara kamu sama peminjamnya aja, nggak sah cuy. Ya, terus ngomong, ya udah deh, gini, kamu kan nggak bisa bayar tuh sebanyak itu. Ya udah gimana kalau dicicil? Mampu kamu berapa? Ya kan? Kitanya nih yang punya uang yang harus ngesor. Membantu dia untuk membayar hutang cuy. Caranya apa? Dicicil. Ya rugi dong kayak Etisam kita. Ya mau nggak mau. Karena dia sebenarnya pada kenyataannya nggak punya uang. Cuma kita memberikan jalan supaya bagaimana dia itu bisa membayar. Ya udah nggak apa-apa, dicicil. Ini adalah bagian resiko kita sudah mempercayakan orang yang sebenarnya tidak bisa membayar. Ini kesalahan kita sendiri, ya. Mau dicicil berapapun terima, ya nggak apa-apa. Jangan diulangi lagi, ya.
Gimana nih komentar-komentar tentang teman-teman kita yang lari membawa data kita? Sebenarnya mereka tuh hidupnya bahagia nggak sih? KSM sih jamin nggak akan bahagia, nggak akan berkah. Banyaknya duit dia terima, hilang seketika. Karena apa? Karena dia masih ada hak orang lain di hidupnya. Takut aja ya, jangan ya. Insya Allah kita baik-baik aja, perbaiki buat kalian yang mungkin saat ini ada di posisi membawa data teman kalian. Perbaiki rezeki kalian dengan meminta maaf dan mentabayunkan dengan baik-baik. Saya bisa mampunya segini dong, boleh nggak saya cicil? Rasa ngesornya kamu, rasa untuk dimengerti, insya Allah teman kita itu mengerti. Teman kita itu marah saat kita udah tahu kita punya hutang, kita salah, tapi kita nyolot gitu. Itu yang membuat teman kita itu membenci. Ya, bukan membenci kamunya, membenci tingkah lakumu. Mau sampai kapan? Umur sudah 30 tahun ke atas, nggak sadar-sadar. Nauzubillah min dzalik ya cuy. Yo, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ingatkan teman kalian.